update informasi terbaru langsung dari JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok sudah ada Fahada Indi. Selamat pagi Fahada Indi. Ya, selamat pagi Maria Segaf. Ini kami melaporkan dari pelabuhan atau dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Hingga hari ini adalah memasuki hari keempat pencarian terhadap korban maupun serpihan dari pesawat SJ182. Ini nanti tentunya akan dilakukan hingga hari ketiga kemarin pencarian dilakukan. Sudah ada total yaitu 74 kantong jenazah yang ditemukan oleh tim pencari. Kemudian di antaranya ini juga ada 16 kantong serpihan kecil dari pesawat. Kemudian ada 24 kantong serpihan besar dari pesawat. Tentunya metode pencarian yang akan dilakukan pada hari keempat ini masih sama dengan hari-hari sebelumnya, yaitu akan dilakukan pencarian melalui udara, kemudian pencarian di atas permukaan air dan juga di bawah permukaan air. Untuk dari udara sendiri, hari ini nantinya rencana akan dilakukan pencarian di tepatnya 3 sektor pencarian, kemudian dari permukaan air akan dilakukan di 6 sektor, kemudian dari dalam atau bawah permukaan air ini akan dilakukan di 4 sektor pencarian. Dan untuk cuaca sendiri, jika mengacu pada perakiran cuaca BMKG pada pukul 7.00 pagi ini memang tadi sempat terjadi hujan ringan begitu, namun saat ini kondisi sudah tidak hujan dan kita tentunya mengharapkan hari ini cuaca baik supaya tim SAR gabungan ini bisa melakukan pencarian baik itu terhadap korban maupun terhadap reruntuhan pesawat dari Sriwijaya Air SJ182. Maria, sementara itu kembali ke Anda. Baik, Fahada Indi tadi mengabarkan langsung dari JICT 2. Sekarang kita lanjut lagi perbincangan. Saya masih mau ke Mas Agus. Satu lagi Mas Agus. Mas Agus, kalau tadi Anda menyoroti soal pengawasan ada instruktur kurang, tapi kan kita tahu dalam prakteknya juga penerbangan sepertinya normal-normal saja gitu lah. Nah, yang terjadi di lapangan, praktik di lapangan ini apa gitu ketika pengawasan dianggap kurang, tapi kok jadwal penerbangan ya masih ada gitu? Iya, soal jadwal masih ada, bisnis masih ada. Kan kalau masalah pengecekan dan sebagainya kan harus mengikuti semua prosedur dari CHSR yang ada atau peraturan keselamatan penerbangan yang ada. Dilakukan atau tidak? Kan publik tidak tahu. Publik penumpang mana tahu kalau pesawat itu ada misalnya di dalam AC-nya ada kucing mati, kan nggak tahu. Ya kan, kemudian juga tadi Bu Ana katakan itu betul bahwa partnya itu diganti zaman waktu itu ya. Apakah sekarang masih begitu kembali ke situ lagi karena pendapatan kurang? Bisa jadi. Tadi saya sampaikan bahwa awak belum dikasih THR sampai hari ini tahun lalu, padahal kemudian gaji dipotongnya besar dan sebagainya. Itu kan juga menjadi persoalan ketika terbang. Kalau FO atau pilotnya punya masalah kan bisa salah pencet kan bisa saja. Nah, sekali lagi pengawasan itu harus cukup inspektornya. Saya tidak tahu sekarang seberapa jumlah inspektornya dibanding dengan pesawat yang terbang, karena mobil saja kalau seminggu tidak dipakai kan harus kita panasi dulu sebelum digas langsung jalan. Nah, apakah pesawat itu sudah mengikuti prosedur itu? Karena faktor korosif, nanti pilotnya bermasalah seperti Airbus waktu itu dan sebagainya, itu kan satu hal yang harus dicek. Betul kata Bu Hana, karena beliau bekas KNKT, itu kalau terbang harus diceknya tanpa awak dulu. Persoalannya afturnya mahal, persoalannya banyak persoalan. Nah, itu Kementerian Perhubungan itu harus bereaksi. Dirjen Perhubungan Udara tidak boleh diam. Dulu ada rem ceknya jangan sekedar rem cek, atau rem cek dilakukan ketika penumpang sudah di dalam pesawat, sehingga yang ngecek itu buru-buru. Rem cek harus ada waktu untuk ngecek detail. Di sampling saja, tapi harus detail. Masuk ke dalam kokpit, cek satu-satu, kemudian juga cek segala macam fuelnya bagaimana, elektrik hidroliknya seperti apa, AC-nya bagaimana, kan harus dicek begitu. Baik. Nah, sekarang yang kejadian biasanya penumpang sudah disuruh masuk dulu, baru dicek, sehingga buru-buru. Dan juga kurang. Tidak optimal begitu ya, Mas Agus ya? Asal. Nah, yang sekarang ini perlu diaudit. Ya, sekali lagi perlu diaudit. Jadi Kementerian Perhubungan harus, khususnya perhubungan udara dan laut juga, dan juga darat, itu harus semuanya ada dan lalu dicek, kemudian kalau tidak diaudit dan seterusnya. Karena jangan cuma bangun infrastruktur, tapi bangun bandara dan sebagainya, tetapi
uang untuk itu Maskapainya. untuk membayar investor nggak ada. Baik. Itu gimana? Baik, Mas Agus, saya mau ke Pak Cepi. Pak Cepi, ini melihat sebenarnya dilema juga ya untuk maskapai kita ya di tengah pandemi COVID-19, tidak ada pemasukan, kemudian bagaimana maskapai ini agar tetap bertahan untuk beroperasi, tetapi di sisi lain keselamatan tidak boleh ditinggalkan. Pengawasan juga menjadi akar masalah tadi Anda katakan. Lantas apa yang bisa dilakukan saat ini? Jangan sampai begitu Pak terjadi lagi kasus jatuhnya pesawat lain. Ya, kita mengidentifikasi dulu kelemahan kita ya. Sebenarnya sederhana ya. Pengawasan yang mengemuka, pengawasan itu basisnya disiplin ya. Tetapi memang kendala ini berhadapan dengan tantangan yang banyak. Sebab kalau semua itu sesuai aturan, nanti keuntungan maskapai itu sedikit. Ya, apalagi pandemi. Nah, itu tantangan-tantangan ya. Tetapi begini yang saya mau sampaikan adalah pengawasan yang platformnya tuh disiplin, ada kelemahan satu lagi, kita tidak konsisten. Ya. Misalnya kita mencapai beberapa achievement, tadi perlu saya sampaikan lagi, salah satunya adalah pada tahun 2013, kita berhasil membentuk Perum Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Itu adalah format dari Air Navigation Single Provider, atau sering disebut sebagai Air Traffic Control Single Provider. Ini juga faktor keselamatan penerbang. Dan konsistensi itu yang saya ingin angkat di sini adalah antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu sudah dikeluarkan, sudah diresmikan, sudah diberlakukan. Tetapi amanat dari Undang-Undang Nomor 1 2009 banyak yang belum ditindaklanjuti, banyak ya. Misalnya tentang ya ini menyimpang sedikit ya tentang FIR Singapura misalnya, itu salah satu. Kemudian yang berdekatan dengan masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah harus membentuk majelis profesi, ya, sejenis mahkamah pelayaran kalau di kelautan, ya, adalah satu majelis yang merupakan sebuah lembaga yang dapat membuat corrective action. Karena kalau penemuan-penemuan KNKT itu kemudian dijadikan satu inventarisasi oleh regulator, itu tentunya ada rekomendasi yang keluar yang harus ditindaklanjuti berupa corrective action. Corrective action ini kasarnya adalah sanksi terhadap kelalaian yang terjadi yang ditemukan dalam penyelidikan investigasi penyebab kecelakaan pesawat terbang. Kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa self-discipline, close continuous monitoring, dan hukuman efek jera apabila terjadi pelanggaran, ini harus balance. Kalau tidak, ya kita akan berhadapan dengan kecelakaan lagi. Jadi intinya kita harus menggarisbawahi tentang pengawasan dengan platform disiplin dan konsistensi kita dalam konteks penyelenggaraan penerbangan yang aman. Ini berbahaya menurut saya. Kenapa? Apabila kita mengalami lagi kecelakaan-kecelakaan yang cukup sering dalam tanda petik, maka keputusan kategori 1, kategori 2 menjadi kategori 1, dan keputusan-keputusan lain yang berkait dengan itu, dan penilaian ICO yang mengatakan bahwa aviation safety level Indonesia yang above global average, ini akan dipertanyakan orang. Oh Kak, hasilnya kok begini, kok yang terjadi di lapangan seperti ini. Nah, tantangan-tantangan banyak. Kalau kita turun ke lapangan itu pusing ya, banyak sekali ya. Itu Agus Pambagio sama Bu Hana itu cuma malu-malu aja mau keluarin uang. Banyak sekali. Dia unggah-ungguhnya tinggi bener, kita tahu banyak. Abis ini kita nanya ya nanti Pak Cepi ke Bu Hana gitu ya. Yang malu-malu tuh yang bagian apanya. Tapi jeda dulu ya Pak, nanti kita kembali sesaat lagi.